Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Hari ini merupakan anugerah dan berkat buat saudara-saudara. Memasuki masa new normal ini, saudaraku, kelihatannya semuanya berjalan dengan normal. Tetapi hati-hati tetap di masa new normal ini, ya jaga kesehatan dengan baik, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Dan saat ini biar melalui renungan saat teduh ini, saudara juga dikawali dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, terima kasih banyak buat hari yang baru Engkau beri buat kami. Ini sebuah pertanda ya Tuhan, masih ada sesuatu yang harus kami kerjakan, harus kami selesaikan. Tantangan boleh datang, kesukaran boleh ada, tetapi Engkau juga ada menyertai kami. Kami tidak ragu, tidak bimbang ya Tuhan, apalagi kami tahu ada sesuatu yang Tuhan sudah taruh dalam diri kami, sebuah potensi yang dahsyat yang Engkau mau kami kembangkan dalam kehidupan di dunia ini menjadi berkat buat diri kami, buat orang lain, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang Yesus kasihi, mari kita akan membuka Alkitab kita akan melihat satu ayat untuk kita baca terlebih dahulu mengalasi saat teduh kita hari ini. Saya beri judul potensi sudah ada di dalam diri kita. Saya akan bacakan dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Saudara lihat bahwa Allah sudah mempersiapkan, tadi Alkitab katakan untuk kita. Apa yang Allah sudah persiapkan itulah potensi. Dan Dia menaruhnya di dalam diri kita, Dia persiapkan itu di dalam diri kita. Dan kalau saudaraku belum menemukannya, Alkitab katakan Roh Kudus itu sebagai jaminan. Roh Kudus itu sebagai jaminan untuk membuka kunci semua persediaan yang Allah sudah taruh dan Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kata ini ada yang masih asing atau ada yang sudah punya pemahaman tentang kata potensi ini, tetapi saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara beberapa definisi mengenai potensi. Ya, potensi itu sebuah kemampuan yang tidak aktif. Ya, sebuah kemampuan tapi belum aktif. Sebuah kuasa yang masih dicadangkan. Kuasa tapi masih cadangan. Lalu kekuatan yang belum digali. Sebuah kekuatan tapi masih terpendam. Ya, sukses yang belum digunakan. Talenta tetapi masih tersembunyi. Kemampuan yang dibatasi. Itulah saudara salah satu beberapa hal mengenai definisi daripada potensi. Kiranya kita bisa terbuka bahwa seperti itulah yang Allah taruh dalam diri kita. Ya, sebuah kemampuan, kuasa, kekuatan, sukses, talenta, kemampuan tetapi belum dimanfaatkan sepenuhnya. Nah, kalau saudara mengerti, potensi itu bisa membuat kita menjadi apapun juga. Ya, bisa membuat kita melakukan apapun juga, menjangkau sejauh apapun, sejauh kemanapun. Dia bisa menyelesaikan apapun juga. Dia sebuah kemampuan yang tidak terlihat dan kuasa yang terpendam, tetapi belum menghasilkan apa-apa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita harus mengerti sudah ada potensi tetapi belum menjadi berkat buat orang lain. Belum dapat dimanfaatkan, dinikmati oleh orang lain. Saudara, potensi itu bukan apa yang, ini meningkat lagi. Potensi itu bukan apa yang sudah Anda lakukan,
tetapi apa yang belum Anda lakukan. Itu potensi. Ya. Potensi itu apa yang sudah kita lakukan, tetapi apa yang belum sanggup dilakukan. Jadi ada sesuatu lagi yang masih ditunggu dari potensi itu. Nah, jika saudara tidak melakukan melampaui apa yang saudara sudah lakukan, ya maka itu namanya kita tidak bertumbuh. Ya, sekali lagi kalau kita udah melakukan sesuatu, ya, tapi kita belum melakukan yang berikutnya, maka namanya kita nggak bertumbuh, kita stagnasi, kita berhenti di situ. Kita hanya melakukan sesuatu yang sama secara berulang-ulang. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti bahwa saudara harus melampaui apa yang saudara sudah lakukan. Artinya kita belum mencapai sebuah potensi penuh daripada apa yang ada dalam diri kita. Potensi yang Allah taruh dalam diri kita. Nah, potensi itu saudaraku menuntut kita tidak boleh berpuas diri dengan apa yang sudah kita kerjakan. Begini, jangan salah berpikir bukan berarti kita itu punya keinginan atau punya ambisi. Tidak. Allah menaruh itu dalam diri kita sampai batas maksimal kita adalah waktu kita meninggal. Itu sebabnya saudaraku tidak boleh berpuas diri atas kesuksesan yang kita sudah raih. Nah, saudara tahu bahwa salah satu musuh dari potensi itu adalah kesuksesan, apa yang saudara sudah capai. Kita berpikir apa yang kita udah capai itu udah cukup. Dan kita merasa berpuas diri dan tidak melakukan apa-apa lagi di kesempatan yang Allah masih berikan kepada diri kita. Itu sebabnya penting juga untuk kita tidak membiarkan, perhatikan, tidak membiarkan apa yang tidak sanggup kita lakukan, ya, apa yang tidak sanggup kita lakukan, jangan biarkan menghambat apa yang sanggup, apa yang bisa kita lakukan. Ya, hati-hati dalam kehidupan ini dan mengelola potensi kita. Seringkali, saudaraku, ketika kita merasa tidak sanggup melakukannya, kita berpikir kita tidak sanggup sama sekali. Oke, kita tidak sanggup di bidang itu atau melakukan hal itu, tetapi ada sesuatu yang Allah ingin arahkan kepada kita. Oh ya, ini mungkin bukan bidang saya. Ada sesuatu yang perlu saudara temukan dan disitulah ketika saudara tidak bisa, jangan saudara mengeneralisir bahwa saudaraku nggak punya potensi apa-apa. Terus pacu kehidupan saudara-saudara. Nah, ada satu kata yang bagus dari satu pengarang buku yang terlaris saudaraku sekalian, namanya Dr. Myles Munroe. Dia katakan gini, tragedi terbesar itu bukan kematian. Sekalipun kematian itu mengakhiri semua potensi yang ada. Tetapi tragedi yang terbesar itu, saudaraku, melihat kehidupan yang tidak pernah merealisasikan. Ya, tidak pernah merealisasikan potensi penuhnya. Ya, potensi penuh itu kita nggak realisasikan sampai batas akhir. Ya, kita udah menyerah. Nah, itu satu tragedi terbesar. Ya, melihat kehidupan yang tidak pernah merealisasikan potensi penuhnya. Meninggal dengan masih punya potensi yang belum dicapai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin ingatkan kepada saudara bahwa potensi itu tidak pernah mengenal kata pensiun. Mungkin ada beberapa yang sudah usianya lanjut dipensiunkan oleh perusahaan karena kurang efektif. Tetapi saudaraku yang dikasihi, kalau Allah menaruh potensi itu dalam diri kita, saudara harus ingat potensi itu tidak mengenal kata pensiun. Oke, kita pensiun di pekerjaan, tetapi yang ada di dalam diri kita masih menuntut untuk dimaksimalkan. Entah apa saudaraku yang bisa saudara lakukan, kalau saudara tidak punya tenaga yang kuat, mungkin pikiran kita, ya mungkin kecakapan kita di kemampuan-kemampuan yang lain. Ayo kita kembangkan. Saya percaya di masa yang sukar ini, Allah ingin memberikan kreativitas buat kita. Melihat kembali ke dalam diri kita, apa yang Allah sudah taruh di dalam diri kita. Dan itu sebuah perlengkapan yang Allah sudah taruh untuk kita menyelesaikannya, bukan di usia pensiun kita, tetapi sampai akhir hidup kita.
Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan satu ayat buat saudara-saudara di Filipi 3 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara lihat Paulus kembali ini, ya. Dia katakan dia sebenarnya sudah mencapai apa yang dia inginkan, tetapi dia tidak menganggap bahwa itu sudah selesai. Dia katakan, aku mau melupakan apa yang menjadi suksesku masa lalu. Aku akan terus mengarahkan diri dengan kesempatan yang Tuhan beri kepadaku untuk menyelesaikan semua penugasan yang Allah berikan kepadaku. Dan dia katakan, dia berlari-lari kepada tujuannya. Ya, walaupun dia punya tantangan, punya kesukaran tersendiri, mungkin juga usianya ataupun ada penyakitnya, tetapi itu tidak menghalanginya untuk berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yang Allah sudah sediakan buat dirinya. Saudara yang dikasihi Bapak Ibu, yang dikasihi Tuhan, jangan berpuas dengan apa yang sudah kita capai, karena selama kita hidup di dunia ini, itu artinya masih ada tugas yang belum kita selesaikan. Ya, masih ada tugas kita, masih ada potensi kita yang belum dimaksimalkan. Arahkan hidup kita ke depan. Ya, walaupun sukar, terus berlari, maksimalkan potensi bagi kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita juga sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan berdoa kalau ada saudara ada masalah atau ada sakit penyakit yang perlu didoakan. Saudara tinggal menaruh tangan saudaraku di tempat yang sakit. Dan saudara angkat tangan juga untuk saudara yang punya masalah. Kita berdoa, tidak ada yang mustahil. Tuhan yang sudah memperlengkapi kita, Tuhan akan menyertai kita. Terima kasih. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau berikan sesuatu yang luar biasa dalam diri kami. Biarlah kami boleh menyadarinya ya Tuhan. Kami boleh tahu Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri kepada kami tidak untuk membuat kami berhenti dari apa yang kami sudah capai. Ya, waktu yang Tuhan berikan kepada kami ini untuk kami terus berlari ke arah tujuan kami, panggilan kami. Kami tahu banyak hal yang masih belum maksimal di dalam diri kami. Tuhan, Roh Kudus, mari bekerja di dalam diri kami. Roh-Mu yang adalah kunci dari segala sesuatu itu. Biarlah kami juga ingat untuk bersekutu dengan Roh-Mu ya Tuhan. Karena Roh itu adalah pribadi-Mu sendiri yang sudah menaruh sesuatu yang berharga di dalam diri kami. Bapa, hamba-Mu berdoa buat mereka yang sedang bergumul dalam keadaan bermasalah, ada kesukaran dalam bidang ekonomi mereka atau masalah keluarga rumah tangga mereka. Tetapi Kau sudah beri kami potensi, sebuah kemampuan, sebuah kesanggupan untuk kami bisa menyelesaikannya bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami tahu tidak ada yang mustahil. Tuhan beri hikmat kepada jemaat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah pertolongan daripada-Mu datang, jalan terbuka, hikmat mereka boleh berkembang, menemukan apa yang Tuhan sudah sediakan, jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Bagi mereka yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan tolong mereka, iman percaya mereka bangkitkan. Jadilah seperti iman mereka. Kuasa-Mu, bilur-Mu ya Tuhan, menyembuhkan mereka. Sebab itulah pengorbanan-Mu di atas kayu salib memberikan kami kemenangan atas kehidupan ini, atas sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat hari yang diberkati ini. Terpujilah nama-Mu, kami terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua sekarang sampai selamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa kembali.